Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memberikan contoh dari kasus medepleger, yang kedua kasus pengajur, yang ketiga kasus pembantu. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Pak Dr. M. Rendi Redayandi SHMH. Yang pertama kasus medepleger. Mereka yang turut serta melakukan medepleger yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ialah yang pertama adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanpa perlu kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Yang kedua, adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Contohnya, A berniat mencuri di rumah B dengan sengaja, C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang. Atau C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk mengambil barang-barangnya. Di sini C dihukum sebagai medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai medeplicage. Pasal 56. Sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. Yang kedua, kasus pengajur atau witlocker. Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain atau melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 yang mana berbunyi memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Yang ketiga, pembantu atau medeplicage. Sebagaimana disebut dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis, yaitu yang pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Yang kedua, pembantuan dalam kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Contoh kesempatan. B berniat membunuh A. A dan B naik taksi bersama yang dikendarai oleh C. Pada saat di jalan, B melaksanakan aksinya. C memberhentikan taksinya pada saat B membunuh A. Hal ini berarti C telah memberikan kesempatan pada si B untuk melakukan tindak kejahatan. Contoh sarana. A berniat membunuh B. Terjadi kontak fisik. Mereka bertengkar dan berkelahi. Pada saat itu C datang memberikan pistol kepada A. A menggunakan pistol itu untuk menembak mati B. Dalam hal ini C telah memberikan alat yakni berupa pistol kepada A untuk memperlancar aksi A. Contoh keterangan. A berniat membunuh si B. Si A tanya kepada si C tempat tinggal B. C memberitahu si A di mana tinggal si B. Di sini si C telah memberikan keterangan pada si A dengan memberikan alamat tempat tinggal si B. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.